Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sayuma Digita Faluvi dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 24782030. Di sini saya akan membuat video hands-on dari mata kuliah Jaringan Komputer 2 pada Netaket 3.6.1 dengan judul Packet Tracer Implement VLANs and Trunking. Oke, di sini terdapat topologi yang sudah dibuat, yang terdapat PC, switch, ada telepon juga, dan di sini ada addressing table yang berisi device, interface, IP address, subnet mask, switch port, dan VLAN-nya. Di sini ada object device, yang pertama configure VLANs, yang kedua assign port to VLANs, lalu yang ketiga configure static trunking, yang keempat configure dynamic trunking. Oke, dari latar belakang di sini bisa kita lihat bahwa you are working in a company that is getting ready to deploy a set of NI 2960 switch in a branch office. You are working in the lab to test out the VLAN and tracking configuration that are planned, configure and test the VLANs and trunks. Oke, kita akan memasang seperangkat switch 2960 baru di kantor cabang. Kita sedang bekerja di lab untuk menguji konfigurasi VLAN dan trunking yang direncanakan. Konfigurasikan dan uji VLAN dan trunking tersebut. Oke, langsung saja di sini bisa kita ikuti instructionnya. Kita lihat pada check result bagian assessment items. Di sini bagian ini akan kita konfigurasikan. Selanjutnya part 1 yaitu configure VLANs. Di sini kita akan mengkonfigurasikan VLANs-nya pada ketiga switch yang ada di topologi. Kita bisa menggunakan mengikuti tabel VLANs pada instruction di sini. Oke, kita bisa ke switch A terlebih dahulu. Sini. Oke, kita enable, lalu kita masuk ke configure terminal. Di sini kita bisa beri nama, kita masuk dulu ke VLAN 10, lalu kita beri namanya di sini adalah admin. Untuk VLAN 10 name admin. Untuk penulisan huruf kapital dan kecilnya kita harus mengikuti tabel yang ada di tabel ini ya. Jadi ini name admin, lalu kita ke VLAN 20, name-nya adalah account, lalu kita masuk ke VLAN 30, di sini name-nya adalah voice HR, lalu VLAN 40, di sini name-nya adalah voice, lalu VLAN 99 name-nya adalah manajemen, lalu VLAN 100 ini name-nya adalah native. Oke, selanjutnya pada part 2 yaitu assign port to VLANs. Nah, di sini ini kita baru konfigurasiin pada switch A ya. Kita ke switch B. Kita lakukan hal yang sama. Di sini kita masuk dulu ke enable, lalu configure terminal, VLAN 10-nya. VLAN 10 name-nya admin, lalu VLAN 20 name-nya account, VLAN 30 name-nya adalah HR, VLAN 40 name-nya adalah voice, VLAN 99 name-nya
manajemen. Oke, VLAN 100. Ini name-nya adalah native. Oke, di sini kompresinya bertambah. Lalu untuk switch C juga kita konfigurasi hal yang sama. Konfigur terminal. Lalu kita masuk ke VLAN 10. Name-nya admin. VLAN 20. Name-nya accounts. VLAN 30, name-nya HR. VLAN 40, name-nya voice. VLAN 99, name-nya manajemen. VLAN 100, name-nya native. Oke, sini compressionnya sudah bertambah jadi 40%. Selanjutnya part 2, assign port to VLANs. Nah, di sini kita akan menetapkan port ke VLANs-nya. Langkah 1, assign access port to VLANs. On SWB and SWC, assign port to the VLANs, refer to the addressing table. Oke, kita akan pada SWB dan SWC, kita akan menetapkan port ke VLAN. Kita akan lihat pada tabel di atas ya. Oke, kita ke SWB. Di sini kita lihat di SWB. Nah, untuk SWB itu enggak. Jadi di sini ini kita end dulu. Oke, kita masuk lagi ke konfigur terminal. Nah, di sini kita masuk ke interface fast Ethernet 0/1. Lalu kita masuk ke switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 10. Nih, untuk untuk SWB itu masuknya ke fast Ethernet 0/1 dan VLAN 10. Kita enter, lalu kita masuk ke interface fast Ethernet 0/2. Di sini kita masuk ke switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 20 ya untuk 0/2. Lalu interface fast Ethernet 0/3. Di sini switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 30. Oke, selanjutnya untuk SWC. Di sini bisa kita lihat switch C. Ini kita end, konfigur terminal, lalu kita masuk ke interface fast Ethernet 0/1, switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10. Lalu kita masuk ke interface fast Ethernet 0/2. Di sini switch port mode akses lagi. Lalu switch port akses VLAN 20. Lalu kita masuk ke interface fast Ethernet 0/3. Kita masuk ke switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 30. Oke, selanjutnya yang terakhir interface fast Ethernet 0/4. Di sini kita masuk ke switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10. Oke,
Sudah, di sini complexionnya bertambah jadi 55%. Selanjutnya kita masuk ke step 2. Configure the voice VLAN port. Konfigurasi port pada VLAN voice. Di sini kita akan konfigurasi port yang sesuai pada switch SWC untuk fungsionalitas VLAN, switch VLAN. Jadi kita ke SWC. Di sini kita exit, masuk ke interface fast Ethernet 0/4. Lalu di sini kita menggunakan perintah mls cos trans cos. Oke, kita enter. Selanjutnya switch port voice VLAN 40. Oke, kita enter lagi. Kita lihat di sini complexionnya bertambah jadi 57. Selanjutnya pada step 3, configure the virtual management interface. Di sini kita akan konfigurasi interface manajemen virtualnya. Oke. Untuk step A, create the virtual management interface on all their switch. 3 switch. Oke, sebutkan. Buat interface manajemen virtual pada ketiga switch, lalu kita akan memberi IP-nya sesuai dengan tabel di atas, lalu switch tersebut tidak boleh saling melakukan ping. Oke, kita ke S1 dulu atau SWA. Di sini kita N. Oke, kita masuk ke configure terminal, lalu interface VLAN 99, lalu masukin IP address-nya. Kita lihat untuk SWA. IP address-nya 192.168.99.252. 255 ini untuk subnet masknya ya, 0. Oke, selanjutnya kita no shutdown untuk mengaktifkan. Selanjutnya kita ke switch B. Di sini sama seperti tadi. Kita masuk ke N. Oke, lalu kita masuk ke configure terminal. Lalu di sini kita masuk ke interface VLAN 99. Lalu IP address-nya yaitu 158.168.99.253. Oke, subnet masknya 255.255.255.0. Selanjutnya kita no shutdown. Oke, selanjutnya kita ke SWC atau switch yang ketiga. Di sini sama saja seperti tadi. Kita N, lalu configure terminal. Setelah itu kita masuk ke interface VLAN 99, lalu IP address-nya 192.168.99.254. Subnet masknya 255.255.255.0. No shutdown. Oke, kita close. Di sini complexionnya bertambah jadi 77%. Selanjutnya pada part 3, configure static trunking. Nah, di sini kita akan konfigurasikan trunking statis. Bagian A, kita akan konfigurasikan tautan antara SWA dan juga SWB sebagai trunk statis. Lalu
Nonaktifkan DTP pada port switch di kedua ujung tautan terang. Konfigurasikan terang dengan VLAN asli dan hilangkan konflik VLAN asli jika ada. Oke, kita masuk ke SWA. Di sini kita masuk ke configure terminal, masuk ke interface Gigabit Ethernet 0/1, lalu switch port mode terang, lalu switch port no negotiated. Oke. Lalu switch port terang native VLAN 100. Oke, selanjutnya ke SWB. Sama seperti tadi, ini kita end dulu, configure terminal, lalu kita masuk ke interface Gigabit Ethernet 0/1. Sini switch port mode terang, selanjutnya switch port no negotiated, lalu switch port terang native VLAN 100. Oke, bisa kita lihat di sini completionnya bertambah jadi 91%. Lalu untuk part keempat yaitu configure dynamic trunking. Kita akan mengkonfigurasikan trunking dinamis. Di sini konfigurasikan terang dengan VLAN asli dan hilangkan konflik VLAN asli jika ada. Oke, kita ke SWA. Di sini kita masuk ke interface Gigabit Ethernet 0/2. Oke, kita exit interface Gigabit Ethernet 0/2. Di sini kita gunakan perintah switch port mode dynamic reachable desirable. Oke, sudah. Selanjutnya kita ke SWC. Di sini di SWC kita exit dulu. Lalu kita masuk ke interface Gigabit Ethernet 0/2 sama seperti tadi, switch port mode terang. Kita masuk dulu ke switch port mode terang, lalu switch port terang native VLAN 100. Oke. Selanjutnya masih 97 ya. Kita lihat di check result di sini yang salah apa. Oke, untuk Gigabit Ethernet 0/2 native VLAN-nya belum. Di switch A. Oke, kita masuk exit dulu interface Gigabit Ethernet 0/2. Lalu kita masuk ke switch port mode terang, lalu switch port terang native VLAN 100. Oh, masih belum. Ini pada SWA native VLAN. Harusnya udah ya switch port. Oke, kita lihat lagi dynamic mode. Oh, dynamic mode-nya sekarang. Berarti kita di sini kita ke switch A, lalu exit interface 0/2. Di sini kita menggunakan perintah switch port mode dynamic desirable. Oke, nah seperti ini bisa kita lihat pada check result. Nah, ini sudah terkonfigurasi semua.
Dan untuk completion-nya juga di sini sudah 100%, yang artinya kita sudah mengkonfigurasikannya dengan benar. Oke, mungkin cukup segitu saja video hands-on dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan. Saya akhiri. Selamat sore dan terima kasih.